Nah, seringkali pemerintah daerah memeras perusahaan itu sehingga perusahaan itu juga merasa, ya saya diperas, dimaksimalkan di tempat yang tidak akan menghasilkan nilai tambah, mending saya kirim CSR saya ke daerah lain kan. Itu yang mesti dibenerin tuh. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Bung Rocky, pada saat ini generasi muda kita tidak banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tentunya dengan hal yang semacam itu, apa himbauan Bung Rocky terhadap generasi muda kita yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi? Contohnya itu ada beberapa faktor. Tentunya sekarang ini khususnya di Rokan Hulu yaitu dikarenakan faktor ekonomi. Nah, jadi apa himbauan ataupun nasihat terhadap faktor itu? Ya, saya tahu kerentanan di Rokan Hulu itu disebabkan karena volatilitas komoditas gitu. Jadi hidup kita tergantung pada komoditas primer, bro, hasil bumi segala macam, dan itu berbahaya memang kalau tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan itu. Kalau harga sawit lagi jatuh, kan dia bisa dikonversi melalui anggaran daerah mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk mengatakan Anda kekurangan berapa akibat turunnya harga sawit. Pada mahasiswa langsung kan, ya udah, itu yang namanya social policy itu. Jadi jangan dibilang ini faktor global harga sawit jatuh. Lo justru dalam keadaan intervensi faktor global, pertahanan lokal itu harus masuk dalam social policy. Jadi APBD misalnya dimasukkan, biasa disebut dana darurat segala macam, ya masukkan aja kalau penurunan harga sawit itu bagian dari kedaruratan. Kenapa? Karena di dunia memang begitu, komoditas itu nggak pernah stabil kan, naik turun. Jadi jangan salahkan, nah itu memang itu watak dan komunitas dipermainkan oleh kartel di dunia. Nah, jangan permainan kartel dunia itu menyebabkan kerugian di lokal, karena itu adalah potensi, bukan secara potensi sebetulnya, hal yang dihasilkan dari bumi tempat mahasiswa duduk berpikir tuh. Itu hak sosial dari masyarakat sini. Nah, yang aneh misalnya CSR dari perusahaan itu tiba di Pulau Jawa misalnya kan, karena si perusahaan merasa saya udah bayar CSR, daripada diperas di lokal, mending saya kirim ke satu yayasan. Nah, seringkali pemerintah daerah memeras perusahaan itu sehingga perusahaan itu juga merasa, ya saya diperas, dimaksimalkan di tempat yang tidak akan menghasilkan nilai tambah, mending saya kirim CSR saya ke daerah lain kan. Itu yang mesti dibenerin tuh, karena CSR itu adalah hak lokal, bukan hak. Jadi kalau perusahaan di sini ya CSR-nya mesti jatuh di sini tuh. Saya pelajari itu banyak perusahaan yang ingin kasih CSR tapi dia takut diperas berlebihan oleh Perda tuh. Jadi nah, satu hal lagi mungkin yang perlu kita tahu, CSR itu kan ukuran moral dari perusahaan tuh. Jadi dia nggak bisa dipaksa tuh. Kalau si perusahaan merasa bahwa oke, pemerintahnya bagus di dalam soal pendidikan, dia dengan sendirinya serahkan CSR, bahkan bisa berlebih itu. Teori itu berlaku di Eropa, di Amerika. Hanya di kita CSR itu sering dianggap sebagai kewajiban. Itu CSR bukan kewajiban, pajak adalah kewajiban dari perusahaan. Jadi relasi etik, relasi pedagogis antara pemerintah daerah dan perusahaan itu akan menguntungkan mahasiswa yang kekurangan biaya. Itu yang mesti dipikirkan oleh universitas. Universitas Pasir Pengrayan, Kampus Teknoplanet